Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning. How are you today? I hope you are fine today. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang tentunya berbeda dengan materi yang kemarin. Materi yang pada hari ini kita akan bahas adalah berkaitan dengan to state the purpose or intention, yaitu untuk menyatakan tujuan ataupun maksud, ya, maksud atau tujuan. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kita perhatikan slide yang akan saya jelaskan berikut ini. Adalah materi kita pada pagi hari ini. KD pada pertemuan pagi hari ini adalah KD 2.2 yaitu state the purpose or intention to do something. Sebelumnya tolong diperhatikan konsentrasi dari kita pada hari ini pada LKM, yaitu pada halaman 19 sampai 20. Silakan dibuka bukunya. Perhatikan dialog, tolong diperhatikan, dengarkan dengan baik. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but only help a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Yes, you're right. Thanks for your suggestion. Dari dialog ini ada satu contoh dialog yang isinya adalah ungkapan untuk menyatakan tujuan. Perhatikan pada kalimat yang bergaris bawah ini. Bawah di sini ada ungkapan itu. Perhatikan, kita pahami dialog ini. Dayu, have you taken any medicine yet? Dayu, apakah kamu sudah mengkonsumsi obat? Ya, yes, I have. It only help little, tapi hanya membantu sedikit. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu harus istirahat. Some rest itu istirahat. In order to, supaya get well soon, segera sembuh atau membaik. Yes, you're right. Ya, kamu benar. Thanks for your suggestion. Terima kasih atas sarannya. Dialog ini adalah satu dialog yang berisi tentang ungkapan untuk menyatakan, mengungkapkan tujuan menggunakan in order to. Perhatikan contoh yang lainnya. Untuk kalimat di sini, studies hard as the exam. Ia belajar dengan keras agar lulus ujian. Contoh kalimat ini yang ketiga, he studies hard to pass the exam. Ia belajar dengan keras in order to pass the exam, agar lulus ujian. Ada yang membedakan di sini. Kalau yang kalimat kedua ini menggunakan to, kalau yang ketiga ini menggunakan in order to. Kemudian contoh kalimat yang keempat, he studies hard so that he will pass the exam. Ia belajar dengan keras, dengan giat, agar ia akan lulus ujian. Oke. Sekarang coba perhatikan, ya, kita fokus pada tata bahasanya. Untuk menggunakan to, in order to, so that, ya, ini ada kata caranya. In order to, so that, itu digunakan untuk to express the purpose, action or intention, yaitu untuk menyatakan tujuan sebuah aktivitas atau kegiatan atau maksud, yaitu menyatakan tujuan, maksud. Untuk menggunakan in order to, ya, atau in order to, itu caranya adalah dengan
Rumusannya adalah clause ikuti dengan to atau in order to ikuti dengan phrase, ya. Clause di klausa dengan to atau in order to kemudian diikuti phrase. In order to itu kita artikan dengan agar atau supaya. Contohnya perhatikan, we should have stronger lungs. Kita seharusnya jogging agar jantung kita sehat. Di sini menggunakan to. We should jog. Jadi di sini ini adalah clause, ini clause, kemudian diikuti dengan to, kemudian diikuti dengan phrase. Apa bedanya clause sama phrase? Kalau clause itu di sini ada subjek. Kemudian kalau phrase di sini tidak ada subjeknya. Diikuti langsung have stronger lungs. Jadi di sini diikuti kata kerja kemudian lengkap, ya. Membedakan clause. Kalau clause di sini ada subjeknya, ada kata kerja, itu clause, ya. Kalau phrase di sini kumpulan kata tetapi tidak ada subjeknya. Have stronger. Kata yang kedua, we should eat breakfast to do our activities during the day. Kita seharusnya sarapan untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Ya, ini clause, we should eat breakfast, kemudian diikuti to, kemudian diikuti phrase to do our activities during the day. Contoh yang selanjutnya, yang menggunakan in order to, we should eat enough in order to be healthy. Kita seharusnya makan agar kita sehat. Kemudian contoh selanjutnya, we should eat well in order to not get sick easily. Kita seharusnya makan dengan baik, makan dengan sehat, agar tidak mudah sakit. Jadi perlu kita perhatikan di sini, ya, untuk menggunakan to atau in order to, itu setelah to atau in order to itu diikuti dengan phrase. Ingat, diikuti dengan phrase. Jadi di sini setelah to atau in order to ada subjeknya. In order to kita artikan dengan agar atau supaya. Selanjutnya, so that. Nah, untuk menyusunnya, ini tata caranya adalah clause diikuti so that diikuti clause. Clause, ya, diikuti so that diikuti clause. Clause itu kelompok kata, ya, yang ada subjek dan kata kerjanya tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya ini, we should eat enough fruit so that we will be healthy. Kita seharusnya makan dengan cukup buah, supaya kita sehat. Nah, ini contohnya, ya, ini is so that diikuti dengan phrase. Maka setelah so that di sini muncul lagi subjek, kemudian diikuti dengan ya, lengkap dan lengkap. Jadi cirinya adalah setelah so that di sini ada we. Tadi itu in order to, tadi setelah in order to itu diikuti dengan langsung frase, maka tidak ada subjeknya. Kalau so that di sini ada subjeknya. Contoh selanjutnya, we should study hard so that we will pass the exam. Kita seharusnya belajar dengan giat supaya kita lulus ujian. Jadi di sini adalah perhatikan so that, setelah so that di sini kita gunakan ada subjek lagi. Karena setelah so that itu adalah dengan phrase. Setelah so that diikuti dengan clause. Oke, sekarang kita coba perhatikan di sini. I save my money, bla bla bla, buy a remote control car. Saya menabung uangku membeli mobil remote control. Ini apa ini kira-kira? Yang kedua, dia sedang belajar Mandarin di
titik dia dapat belajar di Cina. Apa isinya kira-kira? Kita perhatikan jawabannya. Ya, jawabannya adalah ini. Kita menggunakan, saya menyimpan uangku untuk membeli mobil remote control. Ya, dan yang kedua adalah kita gunakan so that. Ya. Itu diikuti dengan tanpa ada subjek. Kalau so that di sini ada subjeknya. Oke, itu ya. Jadi membedakan di sini apa menggunakan to, maka setelah itu di sini diikuti dengan ya langsung phrase tanpa subjek. Kalau so that di sini ada subjeknya. Ada subjeknya berupa ini he can study in China. Dia dapat belajar di China. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang yang kedua adalah what for atau what for bla bla bla, what bla 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 for. Ya, ini kata tanya ini digunakan untuk menyatakan tujuan melakukan sesuatu. Ya ini what for, untuk apa? What for itu untuk apa? What titik for. Contoh dalam kalimat adalah what for do we need drink a lot of water? Ini contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya what for. Untuk apa kita minum banyak air? Nah, ini kita bisa juga menggunakan bentuk yang ini. What do we need to drink a lot of water for? Jadi for di sini for-nya di belakang. Ini ya. What do we need to drink a lot of water for? Atau for langsung menyatu. Jadi ada dua cara. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menanyakan yaitu tujuan. Jawabannya bagaimana? Jawabannya bisa dijawab dengan diawali dengan to atau so that. Kalau not ya jawabannya negatif, ya diawali dengan not to get dehydrated. In order to get dehydrated. Ya. Atau so that we will get dehydrated. Ini kurang not ya. In order to not get dehydrated, agar tidak dehidrasi. Atau kita bisa gunakan so that agar supaya kita tidak dehidrasi. Ini adalah penggunaan kata tanya what for atau what bla 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 for. Dan contoh kalimat kita menggunakannya adalah for do we need drink a lot of water? Untuk apa kita perlu banyak minum air? Ya, what for itu jika kita ingin gunakan jika kita ingin menyatakan tujuan, menanyakan tujuan. Oke. Selanjutnya kita coba latihan. Let's try. Nah, kita coba. Ini ada sebuah situasi. Ini saran Siti's advice. Situasinya adalah you should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, tempeh to be healthy. We should eat well in order to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activity during the day. Kita seharusnya makan cukup sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, tempe agar sehat. Healthy. We should eat well in order to get sick easily. Kita seharusnya makan dengan baik agar tidak mudah sakit. Skip breakfast, jangan meninggalkan sarapan. We should eat breakfast. Kita seharusnya sarapan agar kita mempunyai energi untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Dari dialog ini kita bisa membuat kata tanya. Contohnya seperti ini. What for should we do need various kind of healthy food? Jawabannya adalah to stay healthy. Contoh yang kedua, kita bisa menggunakan what should we have breakfast for? So that we have energy to do our activity. Ini adalah contoh pertanyaan menggunakan what for. Ya. What for. Jadi what for langsung menyatu. Sedangkan contoh yang kedua what kemudian dengan for ya. Oke. Selanjutnya adalah
latihan. Untuk latihan silakan Anda dicoba, bisa dicoba untuk activity 2 page 19-nya, activity 2 halaman 19, activity 3 page 20, activity 2 page 20 and number 1 and